Oke, selamat malam, balik lagi di channel Gagas Agasta, dan kali ini kita kedatangan narasumber yang bernama Kang Azhar, ya Kang? Siap. Jadi Kang Azhar ini adalah mau jadi alumni dari SMK Kehutanan Kadipaten. Doain semoga. Betul. Jadi tadi kita sudah explore di jalan ya Kang? Explore di jalan, dan sekarang kita akan podcast horor yang sudah lama kita jarang podcast juga dengan narasumber-narasumber. Dan Kang Azhar ini katanya punya cerita di mana Kang? Di asrama SMK Kehutanan yang saya tempatin. Jadi kalau SMK Kehutanan itu boarding school ya? Boarding school. Selama 3 tahun Kang di sana? Iya, sama 3 tahun hidup berasrama. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran, sebelum masuk ke videonya silahkan di subscribe dulu channel Gagas Agasta. Kemudian tekan tombol loncengnya dan di komen dengan hal-hal yang positif. Sebelum lanjut ke video, mari kita dengarkan pesan-pesan yang berikut ini. Oke Kang, jadi gimana nih cerita Akang waktu di asrama? Kalau di asrama itu kan kebanyakan kita pasti mengalami hal-hal mistis ya Kang? Ya. Tentunya bikin penasaran. Silakan Kang, diceritakan yang Akang rasakan gitu. Oke, jadi waktu kelas 3 nih, saya baru kemarin ya Kang, pas masuk sekolah kan sekamar sekarang 2 orang karena keadaan COVID gini Kang, jadi per kamar tuh 2 orang. Nah, saya kan di kamar ujung di pojok pokoknya. Nah, pojoknya tuh deket hutan langsung belas. Terus di situ teman saya ada yang namanya Ahmar. Saya kadang tidur sendiri itu Kang di kamar. Ahmar tidurnya biasanya di kamar teman saya Kang. Kalau saya biasanya tidur di kamar sendiri. Jadi pas kejadiannya pas tengah malam, pas saya mau kencing nih Kang di kamar mandi, kan di kamar saya ada kamar mandinya tuh di belakang. Terus pas saya lagi kencing nih Kang, ada jendela kan, kayak ada yang merhatiin gitu. Saya nengok ke atas, gak ada apa-apa. Cuman kayak lagi diperhatiin aja gitu. Serem. Itu tuh kamarnya dulu tuh kayaknya bekas ada zaman SKMA yang bunuh diri di situ Kang, kamar pojok. Nah, saya keingetan ke situ. Tapi udahlah, ngerasa biasa aja sekarang. Jadi ada yang bunuh diri waktu zaman SKMA. masih namanya SKMA ya? Iya. Itu katanya ya Kang? Katanya. Saya dengar dari alumni sama kakak kelas saya gitu. Selain cerita tersebut ada lagi nggak Kang? Mungkin di hutan, kan dekat hutan itu kan di dalam. Oh iya, di hutan ya. Kalau di hutan sih pas saya lagi Bantara nih Kang ya. Kan di hutan Sawala yang di belakang sekolah. Kejadiannya tuh waktu saya lagi ada evaluasi malam sama senior. Nah, teman saya nih Kang tiba-tiba hilang, gak tahu kemana, dicari nggak ada. Terus dicari ya kan. Nah, ketemunya pas subuh itu udah keadaannya basah kuyup tuh, gak tahu habis dari mana, kayaknya dipindahin sama makhluk apa gitu, nggak tahu. Tiba-tiba udah basah kuyup aja pas datang. Selain di asrama, kalau di asrama di sana disebutnya apa Kang? Barak apa gimana? Asrama sih. Asrama ya berarti. Selain di asrama nih Kang, mungkin di lapang basket atau di mana mungkin? Di kantin nih Kang, kan ada bundaran tuh. Oh, kantin yang situ? Nah, bundaran situ kan katanya nih tiap hari apa sih namanya, Sumpah Pemuda gitu ya. Nah, ada gebrakan kayak tentara lagi PBB tuh Kang. Waduh. Katanya. Nah, di situ.
tiap malam Sumpah Pemuda. Kedengeran bro. Ya, ya senior yang dulu kayaknya pernah lihat atau enggak gitu. Tapi saya dulu pernah nyobain tuh sama anak-anak malam-malam ke kantin, tapi pas malam itu tuh kejadiannya nggak ada apa-apa sih kan. Mungkin kalau disengaja tuh nggak bakal Kejadian. Harusnya tanpa disengaja atau orang-orang tertentu lah yang bisa lihat kayak gitu mungkin. Kenapa Akang bisa berani gitu tinggal di asrama? Ya berani sih, kan ada banyak tuh teman-teman gitu. Jadi beranilah. 3 tahun di situ terus ya? Enggak, kalau pindah-pindah asrama sih Kang, tiap naikkan pangkat tuh. Pas kelas 1 asramanya tuh yang deket ruang makan tuh. Nah yang kelas 2 saya di bawah, yang bawah lapangan apel. Yang ketiga yang di ujung tuh yang saya ceritain tadi, ya kan, yang bunuh diri itu. Itu yang kejadian bunuh diri apa mungkin dia stres Kang? Kayaknya sih katanya ya Kang ya, itu tuh stres gara-gara di prank tuh Kang ya. Katanya dia tuh nggak bakal lulus gitu bilangnya. Padahal mah dia lulus, tapi dia langsung frustasi terus bunuh diri, minum apa sih obat nyamuk kayak gitu deh, baygon gitu. Ngeri juga ya Kang. Tapi apakah temen Akang itu ada yang pernah ketemu dengan sosok itu? Kalau ketemu sih banyak tuh Kang ya. Cuman ada nih pas kejadian apel, adik kelas saya tuh kesurupan waktu apel. Nggak tahu tiba-tiba ngamuk-ngamuk tuh. Udah langsung pingsan habis itu. Ngeri juga ya? Lumayan. Ya itu sih cerita misteri selama saya di asrama. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian sekolah boarding school yang sekolahnya menerapkan asrama, pastinya banyak sekali hal-hal mistis karena bangunannya udah bertahun-tahun ya kan. Ya, itu. Ada penunggunya gitu kan setiap, ya mungkin rumah kita juga ada gitu kan. Cuman kita ya harus saling menghormati juga ya Kang. Ya. Namanya kita tamu gitu kan. Di SMK Kehutanan itu kan sampingnya ada makam Sawala ya. Oh Kang? iya, makam pahlawan ya. Oh ya. Itu gimana Kang? Kalau keadaan makam pahlawan sih nggak terlalu ini kan. Soalnya ada yang jagain kan makam pahlawan. Ada penunggunya gitu. Penunggu kayak penjaga kuburannya ada. Jadi nggak terlalu serem sih menurut saya kalau makam pahlawan. Kan biasa sering dipakai buat acara-acara apel kayak gitu. Peringatan Hari Pahlawan kan. Kalau Akang pernah ini nggak jaga malam? Oh, piket malam. Piket malam? Pernah sih Kang, saya piket malam itu kan sampai jam 3. Dari jam berapa tuh? Dari jam 9 abis apel aja pokoknya. Nah, gantian sama temen sih. Ada shift malam sama shift pagi itu. Kalau pagi sampai itu kan nggak ikut lari, cuman bersih-bersih asrama doang. Kalau malam ya itu jagain. Itu jalannya kan kalau ke asrama ada lorong-lorong gitu Oh ya? ya, lorong yang ke asrama ujung itu ya. Itu bisa digambarkan Kang, apa sih keadaan di sana gimana gitu? Oh, jadi lorong kan di pinggirnya tuh asrama kan, asrama kelas 2 nih, ada 2 di sini. Terus lorong, terus ke selip ada ini nih Kang, apa sih? Ada kayak jembatan gitu kan, penghubung. Nah di bawahnya kan ada aliran air gitu. Nah kayaknya di situ tuh pernah ada yang nemuin mustika gitu kan. Nggak tahu mustika apa katanya. Mustika tuh apa? Mustika tuh kayak pusaka. Oh pusaka. Pusaka peninggalan gitu. Bentuk batu. Di situ ada yang pernah nemuin, nggak tahu pramu asrama kan yang suka bersih-bersih asrama pernah nemuin katanya di situ. Saya tuh pernah ke Kehutanan tuh yang ini Kang, yang di ruang kelas tuh. Oh ya, ruang kelas. Ruang kelas deket lapang basket. Oh. Iya. Kayaknya di situ banyak tuh Kang. Kelas yang kan itu deket WC ya. Di belakangnya ada persemaian kayak gitu. Nah di kelas tuh
yang kelas 11 itu dipakai kelas 11 kalau yang di situ. Saya pernah ngalamin tuh Kang ya, yang di kelas itu kan waktu saya kelas 2. Waktu pelajaran terakhir tuh saya ketiduran kan, terus pas bangun udah nggak ada siapa-siapa. Nah, terus pas saya mau keluar tuh, kan keadaan kipas kan udah mati semua kan. Nah tiba-tiba nyala sendiri gitu. Set. Ngeri juga. Nggak tahu error atau gimana tuh kipasnya. Tapi saya berpikir positif aja. Terus saya matiin, terus lari abis itu. Ya manusiawi ya Kang, kalau misalkan kita sebagai orang awam ya, yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Ada lagi Kang, kejadian-kejadian waktu di sekolah, di asrama? Ada pas kejadian waktu apa ya? Waktu ini di Mahoni ini, asrama yang udah tua banget nih Kang. Asrama bisa dibilang dari tahun 80-an lah, udah paling tua pokoknya. Itu asramanya tuh jadi kayak gimana ya, bangunan itu kayak nyeremin gitu. Nah di dalam kamarnya juga tuh suka ada itu apa sih, kayak serem tuh, wah kuntilanak kayak gitu di pojok-pojok kamar tuh. Ada di salah satu kamar di asrama itu. Bikin merinding ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan kebagian jaga malam, piket, yang satu mungkin lagi ke WC, kita jaga sendirian ya Kang. Wah, udah keras banget. Itu aja mungkin ya Kang, cerita waktu di asrama, sekolah Kang Azhar, dan tentunya bikin serem dan penasaran. Tapi mohon maaf sebelumnya, kita tidak bermaksud memberikan info yang hoax ya Kang. Jadi ini cuman katanya gitu, dan yang dialami sendiri ya. Yang dialami saya sama teman saya. Gitu. Dan semoga Kang Azhar bisa lulus dengan nilai yang memuaskan ya Kang. Amin. Dan bisa masuk ke Secaba. Katanya mau daftar Secaba katanya. Instagram apa Kang? Azhar Najar. Azhar. Di follow jangan lupa. Oke. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel Gagas Agasi, langsung aja di subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya dan di komen dengan hal yang positif. Sampai jumpa dan selamat malam.